Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian ba'da maghrib kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih membahas kitab Nashihul Ibad, ya. Terakhir kemarin kita baru saja menyelesaikan bab Thulathi maqalah yang ke-24. Malam ini kita akan memulai membahas maqalah yang ke-25 dari bab Thulathi, bab yang isinya 3 nasihat. Namun sebelum kita baca, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمقالة الخامسة والعشرون, makalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalamu kharaja dhata yawmin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum. Ruwiya annahu, diceritakan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dalam suatu hari menemui para sahabatnya. Faqala kaifa asbahtum. Kemudian Nabi ini menyapa para sahabatnya dengan kaifa asbahtum. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Faqalu asbahna mu'minina billahi. Kemudian para sahabat itu menjawab, pagi ini kabar kami atau kondisi kami dalam keadaan mu'minina billahi, beriman kepada Allah Ta'ala. Faqala, maka kemudian Nabi berkata lagi, wa ma alamatu imanikum. Kalau kamu menyatakan pagi ini kamu dalam keadaan beriman, lalu
apa yang menjadi tanda-tanda imanmu itu? Ya. Qalu, maka kemudian para sahabat itu menjawab, nasbiru 'alal bala'i. Yang pertama, tanda iman kami adalah bahwa kami ini bersabar atas ujian, ya, atas bala. Wa nashkuru 'alar rakhai. Yang kedua, tanda bahwa kami ini beriman, kami ini bersyukur atas ar-rakha, itu keluasan, kelonggaran, ya. Wa narda bil qada. Dan yang ketiga, bahwa kami ini beriman, tandanya adalah kami ini ridha terhadap qada, terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salam, maka berkatalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minuna haqqa. Ya. Kamu semua betul-betul menjadi orang yang beriman, atau imanmu itu iman yang benar, yang sungguh-sungguh. Ya. Warabbil Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Ya, jadi Nabi sampai bersumpah itu untuk menyaksikan bahwa sahabat-sahabat yang menyatakan dirinya beriman dengan tanda-tanda sabar terhadap bala, syukur terhadap kelonggaran, nikmat, ya, dan ridho terhadap keputusan Allah, itu sebagai al-mu'minuna haqqa, orang yang mukmin sejati, ya. Nah, mari sekarang kita baca satu persatu, ya, atau kita bahas satu persatu dari 3 ciri orang yang mukmin yang dinyatakan oleh para sahabat itu. Ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, ya. Makalah yang ke-15 ini, kok 15, 25 ini, ya. Ruwiya annahu alaihi assalatu wassalamu. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kharaja dzata yaumin, ya, pada suatu hari keluar, ya, keluar di sini, kemudian ala ashabihi, ya, menemui para sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya, berkata di sini dalam pengertian menyapa atau bertanya, kaifa asbahtum, ya, bagaimana kabar kalian pagi ini, ya. Ya. Nah, ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, aidakhaltum fi waqti subhi, bagaimana ketika kamu memasuki waktu pagi itu. Jadi kalau apa, ya bahasa kita sehari-hari, ya, bagaimana kabarmu pagi inilah, begitu, ya. Faqalu asbahna, maka kemudian para sahabat menjawab, asbahna, ya, pagi ini, aisirna fis sabahi, atau pagi ini kami menjadi mukminina, orang-orang mukmin, ya. Jadi ketika para sahabat ditanya oleh Kanjeng Nabi, bagaimana kondisimu pagi ini, jawabannya, alhamdulillah Kanjeng Nabi, kami semua masih dalam keadaan sebagai orang-orang mukmin, ya. Mukminina, beriman, billahi, kepada Allah, jalla, maha agung Allah, wa ala, dan maha tinggi Allah, ya. Artinya Allah yang maha agung dan maha tinggi, jalla wa ala. Nah, ketika para sahabat menjawab bahwa kondisinya itu masih dalam keadaan mukmin, ya, Kanjeng Nabi lalu kemudian masih bertanya kembali, ya,
Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah kepada Nabi atau bertanya kembali Nabi, wa ma alamatu imanikum. Ya. Jadi ketika ditanya bagaimana kabarmu pagi ini, tidak baik-baik saja, tidak begitu, tapi eksplisit menyatakan alhamdulillah Nabi, kami masih menjadi orang beriman. Nah, ditanyalah Nabi ya, nah kalau kamu masih beriman itu apa itu tanda imanmu itu ya? Atau bukti imanmu itu, atau alamat imanmu itu apa ya? Ya, nah qalu, mereka menjawab, nasbiru alal balai. Kanjeng Nabi, bahwa kami beriman itu tandanya adalah bahwa kami ini bersabar atas bala. Bala itu ujian, ya. Ai al-imtihani minallahi ta'ala. Maksudnya ya ujian itu ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bala itu adalah al-imtihan minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, jelas sekali bahwa berdasarkan riwayat yang sedang kita baca ini, yang menjadi tanda keimanan seseorang ya, atau yang menjadi bukti keimanan seseorang ya, yang pertama adalah bahwa seseorang itu bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali itu ya bertebaran ayat-ayat yang bagaimana Allah itu memang memerintahkan agar orang-orang mukmin itu ketika mendapatkan ujian ya hendaknya bersabar. Ya. Ayat yang sering kita baca ya ketika ada orang meninggal itu ya. Itu yang paling sering kita baca. Ya. Bapak-bapak meskipun tidak hafal ya, tapi saya yakin sering mendengar itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Lalu yang berikutnya itu pasti hafal itu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu ayat mengenai bagaimana Allah itu memang sungguh ya telah menguji manusia itu ya, dengan berbagai macam ujian. Ya. Walanabluwannakum, sungguh aku telah menguji kamu semuanya. Bisyai'im minal khaufi, ya, dengan berbagai macam ujian, ya, yang diantaranya adalah dengan ada rasa takut. Ya. Jadi rasa takut itu bagian dari ujian Allah itu ya. Jadi wajar makanya kalau kita itu kok kemudian dalam hidup ini ya punya ketakutan-ketakutan tertentu, punya kekhawatiran-kekhawatiran tertentu ya. Ya. Ada itu kekhawatiran, ketakutan itu ya dalam hidup kita ini, dan macamnya banyak ya, ketakutan-ketakutan itu terkait dengan kehidupan kita itu ujian dari Allah itu ya. Takut nggak dapat pendidikan yang bagus. Ketika sudah dapat pendidikan bagus, takut nggak dapat pekerjaan yang bagus. Waktunya menikah takut nggak dapat jodoh, takut ya nggak dapat keturunan, takut keturunannya nanti jadi anak yang nggak ya takut ya, macam-macam ketakutan ya. Ya, oke ya. Wal ju'i, ya, kita ini juga diuji dengan
kelaparan ya. Jadi kadang-kadang tuh ya memang Allah memberikan rezeki itu seret ya. Sampai untuk makan aja susah ya. Dan itu kadang-kadang tidak hanya bagi orang-orang yang tidak punya itu ya. Orang yang kaya sekalipun kadang-kadang diuji itu dengan kelaparan itu, seperti dulu haji itu tahun berapa itu 2006 ya. Ketika saya berhaji itu sehingga disebut dengan haji kelaparan itu ya, karena nggak dapat jatah makan gitu ya. Ya meskipun itu tidak lapar dalam pengertian sungguhnya, wong ya masih bisa makan yang lain-lain ya, cuma tidak dapat jatah makan resmi ya itu ya. Nah, kemarin juga sama ya, ada masalah sedikit ibadah haji kita di Musdalifah itu ya, sampai ada yang tidak mendapatkan jatah makan itu ya, sebagian tapi ya tidak semuanya ya. Diuji itu, ujian dari Allah itu ya. Waraqsim minal amwali ya, dikurangi itu hartanya ya. Jadi yang semula kaya jadi miskin, itu banyak kan seperti itu kan ya. Wal anfusi, jiwanya dikurangi ya. Ada orang-orang yang dikasihi yang kemudian dipanggil Allah ya. Wathamarat juga dari segi buah-buahan juga dikurangi ya. Itu semua ujian dari Allah. Nah lalu Allah kemudian memberikan statement wabasyiris sabirin ya. Dan bergembiralah ya, atau berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar itu ya. Nah siapa orang yang sabar? Ya orang yang sabar itu diberikan penjelasan dari Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang bisa menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah ya. Karena itu kita akan kembali kepada Allah ya. Jadi yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya dibaca ketika kita sedang ada orang meninggal sebenarnya aja. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah itu, kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Wong kita ini milik Allah, kok kita kembali pada Allah ya. Kita punya harta, suatu ketika harta kita kok hilang ya, harta itu juga dari Allah ya. Kalau kemudian diambil Allah lagi ya wajar ya. Nah sehingga orang yang bisa bersabar itu Masya Allah itu mestinya ya sangat nyaman hidupnya, sangat tentram hidupnya ya. Meskipun toh mendapatkan berbagai macam ujian dari Allah, ketika bisa bersikap sabar maka nyaman hidupnya itu, tenang hidupnya. Ya. Bayangkan kalau orang itu misalnya mendapatkan musibah dari Allah tidak bisa sabar. Ya. Itu sedih, sakit, kecewa, ya, bahkan malah bisa sampai marah itu kadang-kadang itu. Ya. Ya. Bahkan kadang-kadang Allah pun dimarahi itu. Itu ya. Allah dipaidu itu kalau nggak sabar itu ya. Nah, itu. Nah, jadi di dalam ayat ini sekali lagi Allah menginformasikan kepada kita tentang bagaimana Allah itu menguji hambanya, dan Allah memberitahukan juga sekaligus kalau orang itu sabar maka dia akan bahagia. Ya, bahagia ya. Meskipun kelihatannya menderita ya, tapi kalau sabar itu bahagia dia, bahagia ya. Ayat lain yang lebih eksplisit yang berupa perintah banyak sekali ya. Jadi misalnya dalam surat Luqman yang juga sering kita baca itu, ketika Allah menceritakan bagaimana Luqman mendidik anaknya itu, di antara yang diajarkan itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya.
Jadi karena sabar itu sangat penting, maka oleh Luqman itu sudah diajarkan sejak dini itu kepada anak-anak itu. Ya. Jadi sabar itu harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Ya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Ya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Bahkan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus sudah diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak itu. Jadi berdakwah itu harus sudah diajarkan itu oleh orang tua kepada anak-anak. Ya. Nah kalau anak-anak aja sudah diajari untuk berdakwah amar nahi mungkar, ya mestinya ya anak-anak kita itu ya otomatislah dirinya sendiri sudah melaksanakan ya ma'ruf dan mencegah yang mungkar mestinya. Ya. Gitu. Menghindari yang mungkar mestinya ya. Ya. Nah lalu kemudian diajarkan juga wasbir ala ma'asabak, wahai anakku, kamu hendaklah juga bersabar terhadap musibah yang menimpa dirimu. Ya. Inna dzalika min azmil umur, dan semua itu tadi itu merupakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bahkan dalam surat Ali Imran ya ayat 200 itu ayat yang paling akhir itu ya, yang beberapa hari yang lalu baru saja dibahas oleh Pak Fadil dalam kajian tafsir itu ya. Itu malah sampai terkait dengan perintah sabar itu tidak hanya untuk bersabarlah begitu enggak, tapi perkuat juga kesabaranmu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Perintahnya sampai 2 malam ya. Tidak hanya kok wahai orang-orang mukmin bersabarlah, tidak begitu, tidak hanya itu. Ya, wahai orang-orang mukmin bersabarlah dan perkuat kesabaran, sampai begitu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya sabar itu dalam kehidupan kita itu. Ya. Dan sekali lagi itu merupakan contoh itu atau bukti atau alamat bahwa seorang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman ya tandanya itu yang muncul dalam kehidupannya itu ya tadi itu, ketika mendapatkan musibah dia sabar gitu. Ya. Nah, sabar itu sendiri lalu kemudian oleh para ulama itu kemudian masih dibagi-bagi ya, tidak hanya sabar ketika mendapatkan musibah ya. Ada kehilangan uang, sabar ya, kehilangan mobil, sabar, kehilangan orang tua, sabar ya. Ya. Bahkan kehilangan penglihatan, sabar, kehilangan kaki, sabar. Pokoknya setiap mendapatkan hal yang tidak enak itu namanya musibah, sabar. Ya, itu berarti as-sabru 'indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Tapi sabar tidak hanya itu. Ya. Ada sabar yang lain yaitu sabar 'alat ta'ah. Ya. Ujian itu juga ada yang berupa perintah ya. Orang beriman itu diuji dengan perintah-perintah itu. Dia melaksanakan enggak? Taat apa enggak? Nah kalau taat berarti dia sabar. Tapi kalau diuji dengan perintah kok tidak taat, berarti tidak sabar. Itu namanya as-sabru 'alat ta'ah. Sabar dalam menjalankan taat. Orang beriman diperintahkan sholat. Sholat apa enggak? Kalau sholat dia sabar berarti. Tapi kalau enggak sholat, sabar enggak? Tidak sabar. Ya, itu namanya sabar 'alat ta'ah. Sabar di dalam melaksanakan taat. Ya. Diuji dengan puasa, sabar enggak? Nah, kalau melaksanakan puasa, sabar. Tapi kalau diuji dengan puasa kok tidak mau puasa, oh tidak sabar dia. Nah, itu namanya sabar 'alat ta'ah. Ya. Diperintahkan haji enggak dia? Nah, kalau dia haji dan sudah mampu haji, nah, itu berarti dia sabar. Kalau sudah mampu kok tidak haji, oh tidak sabar dia berarti. Dia lebih ngeboti harta bendanya ketimbang melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi begitu anunya ya. Simpel sekali sebenarnya. Nah, sabar yang lain lagi adalah
as-sabru anil maksiat, sabar ketika menghadapi maksiat. Jadi orang beriman itu juga diuji dengan larangan. Ya, dia taat enggak itu? Mau enggak menghindari larangan itu? Oh, kalau dia taat, dia tahan diri, konsisten bisa menghindari maksiat, sabar dia. Nah, itu yang disebut dengan as-sabru anil maksiat, sabar di dalam menghindari maksiat. Diuji dengan jangan korupsi. Korupsi enggak? Kalau korupsi berarti tidak sabar dia. Mencuri enggak? Oh, tidak mencuri, sabar dia. Ya, minuman keras enggak? Ya, oh tidak, sabar dia. Tapi kalau dia minum keras berarti tidak sabar. Nah, itu as-sabru anil maksiat. Ya, jadi sabar itu bentuknya macam-macam. Ya. Nah, di dalam kitab Nasihatul Ibad ini masih diberi penjelasan terkait dengan sabar ini ya. Qala ba'dul arifina, ya, berkatalah sebagian dari orang-orang yang arif, orang yang ahli makrifat, ya. As-sabru thalathatu maqamatin, ya. Yang namanya sabar itu ada 3 tingkatan. Kalau yang tadi as-sabru indal musibah, as-sabru ala ta'ah, as-sabru anil maksiat, ya, itu bentuknya ya. Jadi bentuk sabar ada 3. Nah, kalau yang dibicarakan sekarang ini adalah tingkatannya ya. As-sabru thalathatu maqamin. Ya. Sabar itu ada 3 makom, ada 3 tingkatan ya. Ya. Yang pertama adalah tarkus syakwa. Ya. Jadi yang namanya sabar itu adalah meninggalkan mengadu, meninggalkan wadul, meninggalkan mengeluh. Jadi kalau misalnya diuji dengan tadi misalnya ya, musibah-musibah, orang kok ngeluh terus ya. Diuji dengan perintah mengeluh ya. Waduh, azan meneh, sholat, waduh. Waktu Ramadan, waduh. Poso meneh, waduh lah. Itu tidak menunjukkan sabar itu kalau mengeluh begitu ya. Waduh, iki piye Gusti Allah kok nguji aku terus-terusan iki piye. Ya mangane kok angel piye. Wah, nggak sabar dia. Itu harus ditinggalkan itu. Mengeluh itu jangan sampai. Orang sabar itu tidak mengeluh terhadap apapun itu. Ya, tarkus syakwa. Ya. Mengeluh, wadul, mengadu, ya. Nah itu. Kalau toh mau mengadu, kemarin barusan kita bicarakan ya. Kalau mengadu jangan pada manusia, tapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat terutama itu silakan mengadu kepada Allah. Nah, sabar kalau hanya sekedar meninggalkan mengeluh, meninggalkan wadul, meninggalkan mengadu itu darajatut tabi'ina ya. Derajatnya para tabi'in ya. Ya. Lalu kemudian tingkatan yang kedua adalah waridho bil maqduri. Ya. Sabar yang kedua adalah ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Sabar dengan takdir Allah, sabar dengan ketentuan Allah. Wis ditentoke Allah piye wae ya, sabar. Ya. Menerima. Ya, itu sabar pada level yang kedua. Jadi berarti sudah tidak ada mengeluh lagi berarti kan ya, sudah betul-betul apapun yang Allah berikan pada kita itu kita ridho, kita puas ya dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sabar dalam pengertian yang kedua ini ya, ar-ridho bil maqduri ini atau ridho atau puas dengan ketentuan Allah ini, wahya darajatuz zahidina ya. Sabar yang merupakan tingkatan orang-orang yang zahid ya. Az-zahid itu orang yang zuhud ya, zuhud itu ya orang yang tidak rakus terhadap dunia ya. Nah, yang tingkatan yang berikutnya ya, ini yang paling tinggi ya, wal mahabbatu lil ibtilai ya. Ya. Tidak hanya kok ridho dengan apa yang ditentukan Allah,
malah sampai pada level cinta kalau diberi ujian oleh Allah. Ya, jadi malah seneng diuji karo Gusti Allah. Ya. Kita ini kan enggak, pada umumnya kan levelnya itu kan seneng kalau diberi nikmat kan ya. Ini enggak apa-apa, diberi musibah, diberi ujian itu senang aja itu. Ya. Senang malah itu. Walah kalau tingkatan sudah seperti itu ya, wahia darajatus siddiqin ya. Sabar yang seperti itu sudah levelnya orang-orang as-siddiqin ya. Orang-orang yang benar ya. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ya, sabar itu ada bentuknya ya, yang sudah sering kita dengar itu ya, yaitu sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam melaksanakan taat, sabar di dalam meninggalkan maksiat, itu bentuknya. Nah kalau derajatnya atau makom-makomnya atau tingkatannya juga ada 3, yaitu meninggalkan asyakwa, mengadu, mengeluh, wadul ya. Sidik-sidik wadul, sidik-sidik mengeluh, sidik-sidik mengadu ya. Itu tidak sabar itu namanya. Nah kalau saatnya bisa meninggalkan itu sekalipun itu sabar masih pada level yang apa namanya paling rendah itu, yaitu darajatut tabi'in. Lalu yang lebih di atasnya lagi ar-ridha bil maqdur ya. Jadi ridha, puas dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, qadar Allah. Itu darajatnya az-zahidin, orang-orang yang zuhud. Lalu kemudian yang paling tinggi adalah al-mahabbatu lil ibtila. Senang kalau mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oh angel lho Pak Ipa ya. Diuji malah senengi angel kuwi yes wali tenan tak kuwi itu ya. Nah, itu. Nah, orang pada umumnya ya menghindari ujian ya. Senangnya itu kalau diberi nikmat ya. Umumnya orang lain ini enggak, ini malah senang kalau mendapatkan ujian, Masya Allah ya. Nah, ini. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya. Ini kayaknya sudah selesai 6 ya. Kurang 1 menit ya sudah, sampai di sini dulu. Ini masih ada tambahannya sebenarnya ya. Kita sampaikan di sini dulu. Ya, kita sudah sampai membahas pada poin yang pertama dari tanda-tanda iman itu ya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas poin yang kedua dan ketiga ya. Bersyukur atas kelonggaran nikmat yang Allah berikan pada kita dan ridho dengan ketentuan Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya, berkah untuk kita semuanya, dan kita masih diberi umur panjang, masih bisa meneruskan kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.